Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga bagi kita semua, salam budaya, salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan atas kesediaannya Bapak Ibu dan Breakcaster Lover ini ya, sama Pak Tutung. Ini kelihatannya saya ini di setelah tulis ini. Nggak pernah masuk, sekarang dijadikan piket lama pokoknya. Nah, ya nggak apa-apa, mumpung di sini bisa kopi darat sama teman-teman. Pada kesempatan ini tema yang diusung memang kolaborasi for sustainable dan inclusive transport development, precast dan pre-stress industry. Pada saat kita memasuki sesi kedua ini Pak ya, tadi pagi sudah dilaksanakan sesi pertama dengan moderator kita Chief Dudung Maulana. Chief kita ini Chief. Kalau belakang ini Chief sama mentor saya Pak yang di belakang ini Pak. Masya Allah. Saya perkenalkan, tadi juga saya sudah perkenalkan diri, nama saya Pak Menteri Wisayanto Pak sebagai Ketua Bidang Teknologi. Bukan dari kita tetap Breakcast Pak, sekarang Pak ganti baju Pak yang akan menjadi moderator sesi kedua ini ya. Diharapkan bahwa workshop ini jadi ajang kolaborasi kita Pak untuk mengetahui informasi teknologi baik dalam regulasi kebijakan, teknologi, sehingga kita bisa maju bareng Pak terhadap industri beton Breakcast untuk Protekan. Teman-teman dan hadirin yang kami inginkan, saya perkenalkan narasumber kita. Yang pertama Bapak Radison Silalahi SDM. Selamat sore Pak. Terus Pak Gatot Pak Budi. Selamat sore Pak. Nah, cuman karena waktunya ini juga ini Pak, jadi sudah hampir jam 3. Nanti bareng-bareng kita juga kesepakatin Pak biar lebih ringkes Pak, jadi padat. Setiap presentasinya bisa dipercepat karena memang sampai waktunya jam berapa? Jam 5 ya? Jam 5. Silahkan untuk pemaparan pertama dengan narasumber Pak Radison Silalahi sebagai jabatannya Koordinator Fungsi Standarisasi dan Kelembagaan Industri Hijau, Pusat Industri Hijau, Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Sosial, dengan tema mendukung peran serta pemerintah dalam standar industri hijau atau industri beton bercetak dan praktekan Indonesia. Silakan, waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih Pak Bambang sebagai moderator. Selamat sore nih Bapak Ibu semuanya ya. Sore. Para teknologi Breakcast Lover ya. Breakcaster Lover. Jadi saya dari Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian, sudah berapa kali ketemu dengan Pak Dudung terkait dengan keinginan dari industri Breakcast ini untuk membuat suatu standar industri hijau. Jadi terkait dengan itu saya diundang hari ini. Maaf karena saya baru dari luar kota, peralatannya nggak bawa, jadi saya lihat ke slide aja Pak ya. Boleh. Jadi bagaimana peran standar industri hijau ke depan, terutama terkait dengan dunia konstruksi ya. Ya bisa dilanjut Pak. Jadi mungkin ini sekilas aja ya bagaimana arah dari standar industri hijau dikaitkan dengan kebijakan yang berlaku secara nasional saat ini ya. Jadi beberapa kali Pak Jokowi itu beberapa kali menyampaikan adanya ekonomi hijau ya, ekonomi hijau. Tentu turunan dari ekonomi hijau di sektor industri adalah industri hijau. Ini dihubungkan dengan pemanasan global akibat bahan bakar fosil. Jadi mau tidak mau ya kita harus mensupport ya dari sektor industri precast ini bagaimana agar ya dari penggunaan bahan bakar fosilnya menurun, dan ini juga nanti untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Jadi sekarang ini eranya ya selalu orang ngomong emisi gas rumah kaca. Jadi kita juga harus ikut berpartisipasi. Jadi peningkatan level karbon dioksida, peningkatan emisi GRK menyebabkan peningkatan suhu global. Ya ini sudah kita rasakan ya. Bagaimana karena emisi GRK ini temperatur bumi ini semakin meningkat. Saya kebetulan tempat lahir saya di Sumatera itu adalah daerah dingin, lebih dingin dari puncak Pak.
Tapi kalau sekarang sana sudah, kalau dulu kita pakai jaket 2 lapis, sekarang mau pakai kaos-kaos sudah bisa. Sama dengan Bandung ya, Bandung udah pakai kaos biasa aja udah bisa. Jadi peningkatan suhu ya, kemudian permafrost mencair di darat Arktik. Ini juga kita sudah tahu ya bagaimana gunung es di daerah Arktik sudah mulai mencair, sehingga mempercepat masalah karena meningkatkan deforestasi, termasuk juga deforestasi di hujan Amazon. Kemudian perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pada cuaca dalam jangka panjang, terutama disebabkan oleh aktivitas manusia, itu pembakaran bahan bakar fosil. Ya, jadi kalau nanti kita menyusun standar industri hijau, kita akan berusaha untuk menggunakan energi yang seminimum mungkin menggunakan bahan bakar fosil. Jadi sekarang ada namanya EBT ya, energi baru terbarukan. Ini yang perlu diberdayakan terus ke depan sehingga penggunaan bahan bakar fosil itu semakin menurun. Ini perubahan iklim itu kalau kita lihat sini bahan bakar fosil ya, karena ini banyak ya yang masih menggunakan fosil, batu bara, minyak bumi dan gas. Kemudian menyumbang 75% gas emisi gas rumah kaca dan 90% dari seluruh emisi CO2. Jadi penyumbang emisi ini kan banyak sekali ya, ada sektor transportasi, energi, dari sebenarnya paling banyak itu dari kehutanan. Penyumbangan emisi paling besar itu dari sektor kehutanan. Kemudian digunakan bahan bakar itu digunakan untuk pembangkit energi, proses manufaktur, kemudian juga untuk menggunduli hutan dengan menggunakan mesin ya. Kemudian emisi alat transportasi, produk makanan dan seterusnya. Kemudian hal ini akan menyebabkan adanya peningkatan temperatur bumi, lebih banyak badai yang lebih parah, meningkatnya kekeringan, laut yang memanas, kepunahan suatu spesies, kelaparan, risiko kesehatan, kemiskinan dan pengungsian. Ini semua sudah mulai kita lihat dampaknya dan sudah di depan mata ya, sudah di depan mata. Ya, lanjut. Ini di Piala Presidensi G20 ini masih sangat baru sekali ya. Ini juga sudah mulai disinggung ya. Apa yang dibahas di sana yaitu memperkuat lingkungan kemitraan, mendorong produktivitas, meningkatkan ketahanan dan stabilitas, kemudian memanfaatkan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif, kepemimpinan kolektif yang akibat. Nah, ini outputnya secara keseluruhan adalah green economy. Ini yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu ekonomi hijau ya, ekonomi hijau. Green economy menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang kuat dan ramah lingkungan, akan mendukung Indonesia sebagai pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi kemiskinan, memastikan inklusi sosial, kelestarian lingkungan serta efisiensi sumber daya. Jadi salah satu di sini tentu ekonomi hijau ini ya, di sektor PUPR sudah ada bangunan hijau ya. Ini kan turunan-turunannya di industri hijau. Di sektor kesehatan ada namanya juga ya rumah sakit hijau. Bahkan di sektor jalan raya ada green toll ya. Sudah ada juga green toll. Jadi semua masing-masing mengambil peran bagaimana mendukung ekonomi hijau. Jadi di sini ada beberapa target pemerintah dalam menghadapi perubahan iklim, yaitu target NDC. Ini mungkin semua sudah tahu ya. Target NDC kita di mana 29% sampai tahun 2030 dan dengan dukungan internasional bisa 41%. Kemudian ini sudah ada regulasinya Permen KLHK nomor 21 2002, di mana di Permen KLHK ini ada di situ namanya perdagangan karbon. Ini isu yang baru yang menarik, perdagangan karbon ya. Kemudian pembayaran bebas kinerja, pungutan atas karbon, mekanisme lain, dan pengembangan EBT. Jadi yang di sini yang menarik Pak ya, kita ke depan itu industri manufaktur itu tidak hanya menjual produk. Jadi kalau Bapak membuat ini pola pikir zaman dulu, hanya membuat ini, jual untung. Ke depan itu tidak hanya membuat barangnya, tapi menjual karbon. Jadi kalau kita punya industri yang efisien dan kita bisa menghemat penggunaan karbon, itu bisa dihitung Pak. Dan karbon itu bisa dijual ke industri-industri yang boros. Jadi sebagai gambaran, Tesla membuat mobil listrik di Amerika
mereka bukan untung karena menjual mobilnya, tapi karena mendapatkan pembayaran dari penghematan karbon. Jadi Tesla itu bukan karena jual mobilnya dia untung, karena dia menjual mobil itu dan bisa dihitung terjadi penghematan emisi, dan itu dibayar oleh beberapa negara bagian di Amerika. Jadi ke depan itu kita sudah mulai merubah pola pikir. Kita tidak hanya menjual produk, tapi menjual jasa dalam hal penjualan karbon. Karena nanti skenario pajak karbon itu yang boros harus membeli kepada industri yang hemat. Jadi yang boros dikasih penalti, dia harus membeli karbon. Yang hemat dikasih reward, bisa menjual karbon. Ini sudah mulai berubah pola pikir ya. Nah, ini di output yang paling besar nanti sebelah kanan itu adalah industri hijau. Dari seluruh aktivitas ini, pengurangan emisi, kemudian peta jalan net zero, kemudian ada perdagangan karbon. Ya, ini outputnya adalah di sektor industri adalah industri hijau. Ya, lanjut. Ini industri hijau ini ya secara sekilas ya industri yang mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Jadi industri yang efisien dan efektif menggunakan sumber daya. Jadi kadang-kadang ya selama ini industri kita itu karena tidak ada yang mempresur, ya kita tahu sendirilah efisiensinya sangat rendah, sangat boros sekali ya. Menggunakan energi juga sangat boros. Kadang-kadang kalau kita benchmark misalnya industri semen dengan benchmark internasional, jadi pengguna energinya juga masih benar-benar boros. Misalnya industri semen kita bisa menggunakan 100 kWh per ton misalnya ya. Kalau di benchmark internasional, di internasional itu hanya 80 kWh per ton. Jadi kita ada boros 20 kWh per ton, kira-kira seperti itu. Karena kita sudah hitung dan kita benchmark, dan hampir seluruh industri kita memang masih boros. Kalau itu kita akui. Apakah karena memang mendapatkan sumber dayanya dengan harga yang lebih murah, atau karena memang misalnya pembayaran listriknya masih murah, jadi tidak ada lagi upaya penghematan, kira-kira seperti itu. Jadi di sini ada dasar hukumnya ya. Kalau kita lihat di sini Undang-Undang Nomor 3, PP Nomor 41, banyak sekali dasar hukum terkait dengan industri hijau yang nanti bisa dibuka di website, ada itu di website Kemenperin. 3 pilar prinsip industri hijau yaitu efisiensi dan efektivitas sumber daya. Tadi sudah di definisi sudah ada. Di mana di sini ada efisiensi material input, bagaimana menggunakan material itu secara efisien. Terutama di sini ada unsur sirkular ekonominya ya. Mungkin kalau industri precast tidak ada yang terbuang Pak ya. Bahan baku sampai produk jadi, kalaupun ada yang terbuang masih bisa digunakan kembali. Jadi prinsip sirkular ekonomi itu kan bagaimana menggunakan seluruh sumber daya itu digunakan ulang atau di recycle. Jadi efisiensinya dilihat dari situ. Jadi kita berusaha meminimisasi limbah dengan menggunakan prinsip sirkular ekonomi. Jadi semua bahan baku digunakan kembali dan bisa diproses ulang dengan cara-cara tertentu. Jadi sekarang sudah banyak sekali prinsip sirkular ekonomi digunakan. Kalau di industri tekstil mungkin Bapak Ibu tahu ini sekarang kan laris manis. Jadi kalau pemulung lihat langsung diambil kan. Kalau ini rebutan nih pemulung. Kenapa? Ini bisa diolah lagi. Bisa jadi bantal, bisa jadi selimut, bisa jadi sepatu. Jadi ya dulu dianggap tidak berharga, sekarang ini berharga. Ini emas nih, sampah emas. Inilah prinsip sirkular ekonominya. Di sini penggunaan EBT dan sirkular ekonomi. Kemudian fungsi lingkungan, ya pengolahan limbahnya juga sedapat mungkin limbahnya dikecilkan. Bila perlu zero. Ya bagaimana menggunakan suatu proses sampai limbahnya nol. Itu upaya. Walaupun ya sangat susah untuk membuat limbah nol, tapi ada industri yang bisa membuat limbahnya nol ya, karena dipakai lagi. Kemudian bermanfaat bagi masyarakat ya, lokal komitmennya CSR-nya ya. Jadi tentu industri juga harus ya di samping peduli terhadap pertumbuhan secara ekonomi dan juga secara lingkungan, tapi secara sosial juga
Ini yang sustainable development itu kan itu ada 3 ya, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Ini harus dijaga seimbang. Jadi tidak boleh bisnis maju tapi lingkungan menurun, dan bisnis maju lingkungan sosial nggak mendapat apa-apa. Semua harus seimbang, lingkungan seimbang, sosial seimbang, kemudian satu lagi apa? Lingkungan, masyarakat, dan pertumbuhan ekonominya juga seimbang. Lanjut. Ini standar industri hijau sekilas ya, ini disusun berdasarkan KBLI digit 5 Pak ya. Jadi sudah ada aturan main terkait dengan KBLI digit 5. Kemudian perumusan SIH-nya berkoordinasi dengan kementerian atau stakeholder terkait. Mungkin nanti kalau kita merumuskan si Prekes, kita harus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Kemudian SIH yang telah ditetapkan akan menjadi pedoman bagi perusahaan untuk menerapkan industri hijau. Jadi karena SIH standar industri hijau Prekes ini belum ada, ini yang nanti program dari AP3I untuk membuat SIH di sektor industri Prekes. Nah, sampai saat ini baru 34 standar yang sudah ada ya, yang disusun. Ini bisa dilihat ya, semen ini kan konstruksi ya. Kemudian yang pupuk mungkin nggak ada hubungan dengan konstruksi secara langsung. Ada cat. Kalau cat mungkin masih ada ya, cat untuk bangunan. Kemudian lanjut Pak. Nah, peralatan saniter mungkin masih ada hubungan ya, untuk digunakan di sektor konstruksi. Kaca juga ada hubungan. Kemudian kemana? Kertas, pupuk, cat lagi, cat yang berbasis pelarut, kaca lagi, terus ini kaca lagi. Kemudian kaca, tepung terigu, pengap karet, terus ini tekstil, silencer berupa karet, tekstil, ubin keramik. Nah, ubin keramik juga ini akan kita masukkan, sudah kemarin sudah berkoordinasi dengan LKPP untuk masuk nanti juga ke katalog ya. Kalau semen sudah masuk, ini ubin keramik. Ubin keramik kan masuk ke sektor konstruksi ya. Nanti cat juga menyusul. Yang mudah-mudahan nanti kalau Prekes ini sudah jadi, kita masukkan lagi list kerjasama dengan LKPP. Terus ini sampai saat ini proses sertifikasi industri hijau sudah berjalan dengan baik Pak ya. Ada 14 lembaga sertifikasi, kemudian 34 standar industri hijau, dan sudah memiliki 65 auditor industri hijau. Dan sampai saat ini sudah ada 44 perusahaan sebenarnya yang mendapatkan sertifikat industri hijau. Lanjut. Ini skema sertifikasinya ini sebenarnya hampir sama dengan yang lain ya. Skema yang lain ada pendaftaran, ada pemeriksaan dokumen, ada penunjukan auditornya, ada audit kecukupan, ada audit kesesuaian, evaluasi, kemudian penerbitan sertifikat. Baru perusahaan yang sudah berhasil lulus diberi hak untuk membubuhkan logo industri hijau. Nanti logo inilah yang menjadi alat ya kalau mau masuk ke proses pengadaan barang jasa pemerintah. Tentu yang diutamakan adalah produk yang berlogo industri hijau. Nah, kalau mau jual ke publik juga akan mengutamakan barang-barang yang berlogo industri hijau. Ini logonya itu, nah ini seperti ini Pak logonya, ya. Industri hijau ada ukuran-ukuran tertentu, dan logo ini bisa juga dicantumkan di kartu nama, di kop surat, media promosi perusahaan, misalnya masuk iklan, TV dan lain-lain. Jadi diberi hak untuk mempublikasikan sertifikat industri hijau yang didapatkan oleh perusahaan. Lanjut. Bagaimana cara penerbitan sertifikat industri hijau juga sudah diatur di Permen nomor 39 tahun 2018. Bagaimana menerbitkan sertifikat industri hijau, logonya, lembaga sertifikasinya, pembinaannya, dan sanksi-sanksinya. Semua sudah diatur di Permen 39 tahun 2018. Lanjut. Ini lembaga sertifikasi yang ada ya untuk industri hijau ya. Ada 14, ada yang sebagian besar ini milik Kemenprin ya, balai besar kita. Ini ada di Bandung, di Jogja. Jadi sesuai dengan kalau kita mungkin Prekes itu mungkin cocok nanti ke B4T ya, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik yang di Bandung. Lembaga sertifikasinya ada di sana. Karena mereka sudah terbiasa melakukan pengujian-pengujian di sektor konstruksi. Kemudian ada juga Baristan yang di Palembang. Balai sertifikasi ini dulu BSI ya.
Kemudian ada 2 lembaga sertifikasi yang eksternal, yaitu Sukopindo dan Integra Global Sertifikasi. Jadi nanti ya tergantung ruang lingkupnya mana, kita bisa lihat dan pilih lembaga sertifikasi yang ditunjuk. Ini keuntungan mengikuti sertifikasi yang menjadi prioritas pemerintah dalam masuk ke proses pengadaan barang jasa pemerintah ya. Ini sudah mulai mengarah ke situ, termasuk ya bangunan-bangunan hijau kan itu termasuk juga salah satu persyaratan agar barang-barang yang ramah lingkungan yang boleh digunakan di bangunan hijau. Memberi keyakinan kepada pihak berkepentingan bahwa industri hijau telah memenuhi persyaratan pemerintah. Jadi memberi keyakinan ya, logo industri hijau tadi tentu memberikan keyakinan bagi masyarakat. Jadi kalau kita mau ekspor, logo industri hijau lebih dipercaya oleh pembeli. Kalau kita apalagi ke negara-negara Eropa, logo-logo green itu mereka sangat sukai ya, dan mereka akan lebih percaya dengan adanya logo-logo green. Meningkatkan citra produk yang ramah lingkungan ya. Kemudian ikut berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Jadi kalau kita sudah menerapkan industri hijau, pasti emisi gas rumah kacanya kita bisa penuhi. Batasan-batasan yang ditetapkan pasti kita bisa penuhi. Ya. Penerapan industri hijau, ya ini di sini ada beberapa regulasi yang mendukung dalam bentuk bantuan insentif fiskal maupun non fiskal. Jadi ini ada pengalaman sedikit. Kita kan banyak bekerja sama juga dengan OJK dan BI. Dan sekarang sudah ada namanya green financing. Green financing ini di Bank Mandiri itu beberapa proyek mereka sudah memberikan pinjaman dengan suku bunga yang lebih murah dengan proposal green. Jadi beberapa perusahaan atau bank sudah memberikan peluang. Apabila kita mengajukan proposal green, mereka bisa memberikan suku bunga yang lebih murah. Jadi ini adalah fasilitas-fasilitas pemerintah yang baik dalam bentuk fiskal maupun non fiskal. Ya kalau yang non fiskal itu ya bisa aja nanti ke depan itu misalnya fasilitas-fasilitas ya berupa kalau di tekstil dulu kita lakukan restrukturisasi mesinnya itu biaya masuknya sebagian ditanggung oleh pemerintah. Jadi itu tergantung kebutuhan. Jadi itu bisa dikoordinasikan kira-kira kebutuhannya apa, fasilitas apa yang diinginkan dengan proposal industri hijau. Dan ini sudah terbuka luas ya. Banyak sekali lembaga-lembaga yang memberikan bantuan yang dana-dana yang non yang dari luar negeri itu banyak sekali dana-dana green yang sebenarnya belum dimanfaatkan di secara nasional. Makanya Pak Jokowi kan kemarin minta di COP itu juga minta kalau iklim ini mau diperbarui, Indonesia ikut berpartisipasi, tapi kasih bantuan dong. Kemarin Pak Jokowi minta sekitar 2.000 triliun sampai 2030. Tapi ya kemarin saya baca ya nggak banyak juga yang mengalir ke Indonesia. Tapi itulah sebenarnya dana di luar itu banyak, dana-dana green ini sangat banyak. Tapi bagaimana kita menciptakan suatu mekanisme sehingga dana itu bisa kita peroleh? Karena bantuan-bantuan untuk green ini sangat terbuka lebar sekarang ini. Ya, lanjut. Kita masih terbatas ya. Jadi tadi baru 34 sihnya selama kurang lebih dimulai 2017. Berarti 5 tahun baru mencapai 34. Jadi itulah juga keterbatasan kita. Jadi baru bisa mencapai 34, mestinya ini didorong terus. Makanya kalau yang precast ini mau disusun ke depan, ya mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Jadi karena keterbatasan tadi kita utamakan untuk industri-industri yang benar-benar niat gitu. Jadi kita prioritaskan Pak Dudung. Kalau karena Pak Dudung sudah menyampaikan surat kita, tentu kita prioritaskan disusun tahun depan. Karena keterbatasan tadi kita bikin skala prioritas. Ya, lanjut. Nah, ini contoh salah satu industri yang melakukan penerapan industri hijau ya. Ini industrinya industri keramik. Jadi sebelumnya mereka tidak pernah melakukan perhitungan-perhitungan,
Tapi karena sudah melakukan sertifikasi, akhirnya mereka dipaksa untuk membuat suatu data-data ya. Dan ini adalah data dari mereka ya. Ini perusahaan keramik di tahun 2020. Sesudah mereka menerapkan industri hijau, mereka bisa melakukan penghematan listrik 1 tahun 4,8 miliar. Yang selama ini mereka tidak pernah yakin bisa melakukan penghematan seperti itu. Mereka bisa juga melakukan penghematan penggunaan bahan baku sekitar 950 juta dan penghematan penggunaan air 12 juta. Jadi mereka dalam 1 tahun bisa menghemat 5,5 miliar karena menerapkan industri hijau. Ini kan satu hal yang menarik ya, karena ini kan dipaksa. Nanti kan auditor memaksa bahwa akan harus terus dilakukan penghematan sampai maksimum. Kan titik penghematan itu kan ada juga maksimum ya. Kalau udah maksimum ya udah. Tapi kan kita selama ini kan tahu sendiri masih banyak peluang penghematan tapi kita belum sentuh. Ya, terutama kan yang paling banyak itu kan biaya listrik ya. Biaya listrik. Nah ini kan kadang-kadang kan belum dihitung. Kalau udah ada sisnya itu harus dihitung sampai berapa persen bisa ditekan dengan cara apa? Ya masih banyak cara-cara ya untuk melakukan penghematan. Termasuk juga ya penggunaan energi baru terbarukan, PLTS sekarang kan lagi mulai ramai PLTS ya. Nah, bagaimana ini bisa disinkronisasikan? Jadi ini adalah hal yang positif. Kalau kita nanti menerapkan industri hijau, banyak hal yang positif bisa kita capai. Karena kadang-kadang kalau belum diatur belum kelihatan, kalau sudah diatur baru kelihatan. Ya, itu. Ya mungkin itu Pak sekilas saja. Gambaran bahwa industri hijau ini ke depan itu sangat banyak perannya, terutama terkait dengan banyaknya kebijakan-kebijakan yang green, termasuk juga di RPJMN kita juga 2024-2029 kan ikonnya pembangunan rendah karbon. Jadi ya sudah semuanya sudah sinkron, kebijakan nasionalnya juga sudah pembangunan rendah karbon. Jadi semua sudah mengarah ke pembangunan rendah karbon dan green. Mungkin itu Pak sementara.